Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Robiatul Adawiyah. Nama ibu siapa? Saya Erlin Herlina, bagian Kasih Kesra Kesejahteraan Sosial di Desa Tegalega. Saya ingin menanyakan pertanyaan mengenai data penduduk yang ada di desa dan jumlah masyarakat yang tidak mampu. 1. Ada berapa data atau jumlah masyarakat di desa atau di kecamatan? Untuk data jumlah masyarakat yang ada di Desa Tegalega untuk saat ini jumlah kakaknya itu berjumlah 1.701. Untuk jumlah penduduknya 5.114. Yang kedua, ada berapa jumlah penduduk tidak mampu? Untuk jumlah penduduk tidak mampu, saya ambil data dari yang KPM BPNT. Seluruhnya itu KPM BPNT dan perluasan. Untuk KPM BPNT itu sudah mencapai 1.281. Mungkin itu dikategorikan tidak mampu dari 1.701 kakak. Yang ketiga, berapa rata-rata penghasilan penduduk desa atau kecamatan? Untuk rata-rata penghasilan itu dari karyawan swasta memang sekarang udah mulai banyak seperti yang bekerja di pabrik, tapi petani masih lebih banyak, jadi mungkin rata-ratanya itu sekitar 2 juta dan 2,5 juta. Yang keempat, mata pencaharian apa yang paling banyak? Ya, yang tadi saya bilang bahwa petani masih lebih banyak, buruh tani juga masih banyak, walaupun mungkin sekarang tambah lagi dengan karyawan swasta yang bekerja di pabrik sudah lumayan banyak juga gitu. Tapi masih banyak buruh tani, petani. Yang kelima, apakah penduduk desa atau kecamatan penduduk asli atau pendatang? Untuk di Desa Tegalega banyaknya itu masih yang asli sih, masih penduduk asli bukan pendatang. Selanjutnya, yang pertama, apakah ada bantuan dari pemerintah desa selain dari pemerintah pusat? Untuk bantuan selain dari pemerintah pusat itu ada berupa BLTDD, bantuan langsung tunai dari anggaran desa sendiri gitu. Jadi sekarang kan memang pemerintah memfokuskan dana desa itu untuk penanggulangan yang COVID itu. Jadi di bantuannya itu berupa BLTDD gitu. Jadi sekarang untuk pemerintah memang ada dari BLTDD, terus Rutilahu juga akan dilaksanakan programnya, insya Allah gitu. Kalau misalkan memang di ACC, Rutilahu juga diberikan gitu. Banyak sih, setiap tahun juga ada beberapa program yang untuk bantuan untuk keluarga. Mungkin karena anggarannya itu terbatas, jadi mungkin sekarang aja sedang difokuskan di BLTDD. Yang kedua, bagaimana cara pendataan warga kurang mampu? Untuk pendataan warga tidak mampu di Desa Tegalega itu, saya selaku Kesra bekerja sama dengan para RT RW untuk mendata. Soalnya kan kalau misalkan RT RW itu lebih dekat dengan warga, jadi tahu yang mana yang memang mampu, yang mana yang tidak mampu gitu. Itu kebijakan sebenarnya ada di tangan RT RW, pengajuan awalnya gitu, pengajuan awalnya. Akan tetapi
untuk pendataan sekarang memang ada usulan beberapa gitu kan, ada setiap ada usulan misalkan yang ini belum kemasuk KPM gitu kan, keluarga penerima manfaat belum termasuk, ada usulan. Tapi yang dulu itu pendataannya itu masih dari pusat gitu, yang sudah ada di pusat, yang sudah ada di data DTKS, baru bisa diusulkan gitu. Jadi memang tidak semata-mata kita bisa mengusulkan secara tiba-tiba gitu dari RT RW, nanti juga dilaksanakan musren, musdes, musyawarah desa gitu kan, dimusyawarahkan kembali apakah memang benar orang ini tidak mampu dan memang orang ini layak untuk mendapatkan bantuan. Yang ketiga, apakah ada syarat-syarat untuk warga yang kurang mampu mendapatkan bantuan? Untuk syarat-syarat sekarang ya mungkin dilihat dari segi penghasilan, kemudian rumahnya juga gitu kan, apa rumahnya memang termasuk golongan tidak mampu gitu kan, sanitasinya gitu, apakah sudah maksudnya seperti misalkan WC-nya itu ada di luar atau di dalam gitu, itu juga menjadi bahan pertimbangan gitu, apakah orang itu memang mampu tidak mampu. Ada hal-hal gitu, ada beberapa poin yang memang dilihat gitu, seperti ya tadi penghasilan, terus misalkan anaknya bekerja di mana, bekerja apa gitu kan, ada pemasukannya dari mana saja gitu ya, terutama sih penghasilannya. Yang keempat, bagaimana cara pendistribusian bantuan kepada warga kurang mampu? Pendistribusian. Kalau misalkan BPNT sekarang sudah beralih menjadi BPNTN yang di pos. Pendistribusiannya melalui pos, uang melalui pos. Kalau untuk BLTDD melalui desa, memberikan surat undangan barcode kepada warga, kemudian warga datang, pihak desa scan, baru KPM bisa menerima uang, dengan scan barcode yang sudah ada gitu. Distribusinya seperti itu. Yang kelima, apakah bantuan tersebut sudah diberikan secara merata? Kalau untuk merata, di sini mungkin merata yang seperti apa ya? Merata untuk yang tidak mampu belum begitu maksimal, tapi saya pribadi merasa sudah merata karena hampir semua untuk saat COVID saat kemarin ya COVID itu sudah hampir semua 98% lah, 98% itu sudah menerima bantuan, baik itu berupa banprop ataupun BLT, kemudian BPNT perluasan, semua bantuan pernah merasakan gitu, ada bantuan gitu. Mungkin yang 2%-nya itu untuk warga yang belum punya kakak, baru menikah gitu, tidak punya KTP online, mungkin itu gitu. Kalau misalkan soal merata, saya rasa sudah merata gitu, karena pihak desa sudah menyisir beberapa kali siapa yang belum menerima bantuan gitu, agar dimasukkan ke bantuan. Cuman kan sekarang kan COVID itu udah 2 tahun, udah hampir 3 tahun lah sampai sekarang 2019. Nah, setiap tahun itu kan beda-beda bantuan gitu kan. Kadang tahun pertama banprop gitu kan, sama tahun kedua, terus sekarang baru cuma BLT sama BPNT. Nah, masyarakat itu seringnya ingin setiap bulan memang mendapatkan gitu, padahal mungkin ada beberapa orang yang memang orang yang memang benar-benar tidak mampu, bukannya dampak. Ini kan bicara soal merata itu
dari dampak COVID dan tidak mampu gitu. Semua orang merasakan dampaknya, berarti semua orang berhak gitu kan sebenarnya. Semua masyarakat berhak mendapatkan bantuan. Cuman di sini kan kita jadi dilihat mana yang memang benar-benar orang ini layak untuk mendapatkan dan diutamakan lah istilahnya gitu kan, diutamakan. Oh ini memang diutamakan, seperti misalkan BLT sekarang disisir kembali gitu kan. Yang Banprop udah menang, udah pernah dapat misalkan, tapi sekarang kan BLT sama BPNT, nah dia pikir dia tidak dapat gitu, udah saya nggak dapat bantuan apa-apa, padahal kan tahun kemarin juga sebenarnya sudah gitu. Cuman mungkin tahun sekarang nggak ada Banprop jadi tidak dapat. Yang keenam, berapa kali dalam 1 tahun warga kurang mampu mendapatkan bantuan? Untuk PKH 1 bulan sekali, sekarang katanya 1 bulan sekali. Kalau misalkan BPNT kemarin 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, karena bulan ini juga belum, kemarin 3 bulan gitu, baru disatukan 3 bulan. Kalau misalkan ya PKH 1 bulan sekali, BLT biasanya dibagi 3 tahap atau 4 tahap tergantung pencairan dan ACC ininya, laporannya gitu. Baru bisa didistribusikan kalau misalkan memang anggarannya sudah turun kalau BLT. Yang terakhir, apakah warga kurang mampu tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya? Apakah warga kurang mampu tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya? Gimana? Maksudnya warga kurang mampu tidak mendapatkan bantuan atau tekengeng sebaliknya? Kalau misalkan orang yang tidak mampu memang mendapatkan bantuan karena BPNT, KPM BPNT gitu kan, KPM BPNT, PKH itu sudah dapat gitu. Kecuali mungkin ada yang beberapa ya seperti BLT memang kan masih ditunda gitu karena memang prosesnya pencairan dananya ada proses lah gitu. Kalau misalkan tidak dapat